لبيك اللهم لبيك لبيك Raih pahala dakwah jariah dengan like, subscribe, klik notifikasi, lalu share ke media sosial Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina astafa. Asyhadu an la ilaha illallah jalla wa ala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda. Amma ba'du ayyuhal ikhwah azani Allah wa iyyakum. Saudaraku seiman dimanapun saudara berada, kalau perang Badar kaum muslimin dalam keadaan lemah tapi berujung perang Badar dengan kemenangan, lain halnya dengan peristiwa bulan Syawal tahun ke-8 Hijriah, yakni peristiwa perang Hunain. Sekian hari setelah peristiwa Fathu Makkah, pelajaran berharga bagi kaum muslimin bahwa ternyata takjub dengan jumlah yang banyak hanya akan berujung dengan sebuah kekalahan dan kehancuran. Kembali kepada Allah dibuktikan oleh sejarah telah meraih sebuah kemenangan. Karena itu, saudaraku seiman, saya ingin mengajak kita bersama untuk merenungkan satu firman Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Taubah ayat 25 dan ayat yang ke-26. Di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah wa yawma Hunain idh a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat summa wallaitum mudbirin summa anzalallahu sakinatahu 'ala rasulih wa 'alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzaba alladhina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Sesungguhnya Allah telah menolong kepadamu, hai para mukminin, di medan peperangan yang banyak. Dan ingatlah peperangan Hunain, yaitu di waktu kamu menjadi congkak karena banyaknya jumlahmu. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun, dan bumi yang luas itu terasa sedemikian sempit olehmu. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman. Dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir. Dan demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir. Saudaraku seiman, perang Hunain disebut jumlah yang banyak karena Rasulullah SAW pada saat bulan Ramadan dengan gegap gempita di tahun ke-8 itu berangkat menuju Makkah bersama dengan 10.000 pasukan. Mekah mampu dikepung dan kemudian ditundukkan nyaris tanpa ada pertumpahan darah yang berarti. 360 patung yang ada di persekitaran Ka'bah dibersihkan. Kembali azan dikumandangkan. Itulah yang dimaksud dengan Fathu Makkah. Sebuah kemenangan yang spektakuler. Satu rezim ditundukkan nyaris tanpa pertumpahan darah yang berarti.
Itu terjadi pada 17 Ramadan di tahun ke-8. Dan Rasul berada di Makkah selama beberapa hari sampai 6 Syawal. Rasul bikin apel siaga di sore hari. Dan ternyata jumlah kaum muslimin tidak lagi 10.000, tapi kemudian menjadi 12.000. Itu artinya dalam kurun waktu kurang dari 3 pekan ada tambahan jumlah kaum muslimin 2.000 banyaknya. Maka oleh karena itu dilukiskan pada surat An-Nasr, sayadkhuluna fi dinillahi afwajan. Ketika Allah menyebutkan idza jaa nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, wa ra'aita, dan engkau saksikan wahai Muhammad an-nasa, manusia yadkhuluna fi dinillah, masuk ke dalam agama Allah afwajan, dengan berbondong-bondong. Kenapa disebut afwajan? Karena dalam kurun waktu kurang dari 3 pekan 2.000 orang menyatakan diri masuk ke dalam agama Islam. Saudaraku seiman, jumlah yang banyak ini ternyata menjadi ujian tersendiri, menyebabkan kaum muslimin menjadi congkak, takjub dengan jumlah yang banyak, lupa bahwa kemenangan itu hanya dengan datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan disebabkan karena jumlah yang banyak. Rasulullah bersama dengan kaum muslimin, jumlah pasukan 12.000 berangkat menuju ke Hunain, menyongsong pertempuran di Hunain. Orang-orang yang lari dari Makkah bergabung di Hunain untuk melakukan perlawanan. Tapi apa yang kemudian terjadi? Ternyata jumlah yang banyak itu, yang karenanya kemudian kaum muslimin menjadi takjub, dilukiskan pada ayat ini, id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Ternyata jumlah yang banyak itu tidak bisa memberikan manfaat kepadamu sedikit pun, syai'an nakirah. Bahkan wadaqat alaikumul ardu bima rahubat, itu bumi Hunain yang luas itu terasa begitu sempit. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kaum muslimin lari tunggang langgang meninggalkan pos pertahanan. Sampai-sampai dilukiskan Rasulullah menyeru mereka untuk kembali. Rasulullah dengan mengatakan, anan nabi la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib, saya ini nabi, saya ini bukan pendusta, saya ini keturunan dari Abdul Muttalib. Rasulullah minta kepada pamannya Al-Abbas untuk menyambungkan suaranya, anan nabi la kadhib, ana ibnu Abdul Muttalib. Tersadarkanlah sebagian kaum muslimin bahwa kemenangan itu ternyata bukan pada jumlah yang banyak. Sadar mereka telah melakukan kesalahan, lari dari medan pertempuran, sementara Rasul tetap bertahan di posnya. Satu demi satu mereka kembali. Dalam catatan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, tidak lebih dari 200 orang yang kembali. Tapi ternyata 200 itu menyadari kesalahannya, kembali kepada keyakinan yang benar, dan 200 itu bersama dengan Rasulullah menghadapi pasukan, dan ternyata angka 200 mampu memukul mundur musuh dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kemudian dilukiskan, summa anzalallahu sakinatahu ala rasulih wa alal mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Allah berikan pertolongan kepada kaum muslimin. Rasulullah diberikan kesempatan oleh Allah untuk memegang pasir dan kemudian mensawurkan pasir itu, dan ternyata pasukan musuh menjadi sulit untuk melihat disebabkan karena itu, dan Allah turunkan tentara yang tidak disaksikan. Kemenangan kemudian didapatkan oleh kaum muslimin. Saudaraku seiman, jumlah yang banyak ternyata tak mampu meraih sebuah kemenangan. Jumlah yang sedikit menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan, kembali kepada jalan yang benar, keyakinan yang benar, disitulah kunci untuk kemudian mengundang datangnya pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku seiman, ini bukan berarti
Kita tidak boleh melakukan persiapan. Persiapan itu harus kita lakukan. Semuanya harus kita lakukan. Perencanaan harus kita lakukan. Tapi perencanaan demi perencanaan, persiapan demi persiapan harus kita lakukan di atas keyakinan bahwa kemenangan itu hanya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak boleh takjub dengan jumlah itu. Kita di negeri ini adalah mayoritas. Jangan sekali-kali kita takjub terhadap mayoritas. Pada akhirnya jumlah mayoritas itu hanya akan menipu kita sendiri. Akhirnya kemudian kita tidak melakukan sesuatu yang penting, sesuatu yang strategis karena diberdaya oleh sebab mayoritas, dan mayoritas. Mudah-mudahan kisah ini ada pelajaran berharga bagi kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah karuniakan kemenangan kepada kita. Terima kasih. Wassalamualaikum wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لبيك اللهم لبيك Budaya Safari, hidupkan sunnah, jalin ukhuwah, raih barokah.